peraturan ini bukan, sekali lagi ya, bukan menyasar kepada pekerja migran, gitu ya Bu, sering ingatin ya. Sekali lagi bukan menyasar ke sana. Tetapi ini adalah peraturan untuk kewarganegara Indonesia yang, mohon maaf, bila yang selama ini membeli sebenarnya barang di luar negeri, apakah itu untuk keperluan pribadinya, apakah untuk ada maksud yang lain, ya, seolah barang penumpang, gitu ya, seolah barang penumpang. Nah, peraturan ini untuk mengawasi yang itu, yang hal yang barusan saya sampaikan itu, yang barusan kami sampaikan itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada rencana mau cuti atau pulang, wajib untuk menyimak video ini sampai habis ya teman-teman, karena ini sangat penting untuk kita, untuk pengetahuan kita supaya kita tidak bimbang atau tidak kena bea cukai di bandara. Oke teman-teman, kita langsung aja simak video ini bareng-bareng ya, supaya kita tahu dan kita tidak lagi bingung dengan permasalahan yang lagi viral saat ini ya teman-teman. Langsung saja kita cek videonya. Dia di bawah 500 US dollar nilainya itu dibebaskan. Tapi kalau di atas 500 US dollar itu baru dikenakan bea masuk. Selisihnya ya, selisihnya Pak, izin ya. Jadi itu akumulasi. Nah, nanti pihak bea cukai yang akan melakukan estimasi. Karena memang pelaksanaan dari Permendak, pelaksanaan dari PMK ini semuanya ada di teman-teman bea cukai. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ini kita harus pisahkan antara barang kiriman, barang bawaan penumpang, dan barang pindahan. Karena regulasinya beda tadi, sudah dijelaskan. Jadi jangan dicampur, ya jangan dicampur-campur. Nah ini kebanyakan teman-teman itu mencampur adukkan antara barang kiriman, barang bawaan dengan barang pindahan. Padahal beda ini, beda kamar, beda peraturan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bea masuk itu memang otorisasinya ada di teman-teman bea cukai. Nah kemarin sempat ini juga salah satu challenge adalah untuk barang-barang kategori yang bukan baru itu kan nilainya susah diestimasi, ya kan? Misalkan tas harganya tadinya 5 juta, begitu dipakai 5 tahun mungkin bisa hanya 500.000 kan gitu. Nah itu jadi akhirnya kemarin disepakatin ketika harmonisasi bahwa itu nanti teman-teman bea cukai akan melakukan estimasi berdasarkan ada aturan-aturan tersendiri. Kalau untuk barang baru nggak masalah karena mereka sudah ada ini nilai standar harganya gitu. Tapi untuk barang second di ini. Jadi itu aja Pak Kepala, terima kasih. Semuanya, terima kasih Pak Kepala, Pak Deputi dan semua yang hadir. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, terima kasih Pak, itu sudah Bapak sampaikan dengan komprehensif. Namun kita kembali ke isu rapat hari ini yang kami disampaikan dan yang kita lihat viral saat ini. Sebenarnya tidak setback kita bicara barang kiriman, tidak bicara barang pindahan, tapi kita bicara barang penumpang, barang bawaan, gitu ya. Ya tadi Pak Sukarman mengingatkan. Ini ada 3 hal, jadi kita jangan semua kita bahas hari ini, kita bicara yang viral aja hari ini adalah barang penumpang ataupun barang bawaan penumpang sehubungan dengan pemberlakuan Permendak 36, kan begitu ya Bu Yanti ya? Iya betul Pak, tepat sekali. Ya, tadi kami sore, pagi kami dapat infonya akan ada seperti ini, siang kami tanyakan dan sore kami tunggu hasilnya. Hal ini sudah dibicarakan sampai ke Menteri, gitu ya. Jadi sampai saat hari ini, sore tadi kami memastikan seperti yang kami sudah ada teks WA dengan beberapa penggiat, dengan Ibu Yosa misalnya, dengan Ibu Lili misalnya, dengan Ibu Yanti, dengan Ibu Seringatin misalnya, ya, dengan Ibu Afril misalnya, itu beberapa yang kami sudah sampaikan. Peraturan ini bukan, sekali lagi ya, bukan menyasar kepada pekerja migran, gitu ya Bu Seringatin ya. Sekali lagi bukan menyasar ke sana. Tetapi ini adalah peraturan untuk kewarganegara Indonesia yang,
mohon maaf bila yang selama ini membeli sebenarnya barang di luar negeri, apakah itu untuk keperluan pribadinya, apakah untuk ada maksud yang lain, ya, seolah barang penumpang, gitu ya, seolah barang penumpang. Nah, peraturan ini untuk mengawasi yang itu, yang hal yang barusan saya sampaikan itu, yang barusan kami sampaikan itu. Jadi ini nggak harus jadi mengganggu Pak Beni malam-malam seperti ini. Pimpinan loh, beliau ini banyak yang dipikirkan selain ini gitu ya, Pak Deputi. Jadi teman-teman percaya bahwa rekan-rekan Bea Cukai pun yang ada di Bandara Soekarno-Hatta tidak gegabah gitu ya. Itu pesan Ibu Menteri ke para pimpinan-pimpinan di bandara dalam hal ini, tidak akan gegabah. Apalagi itu sampai terusik ke pekerja migran kita yang kemarin itu sudah selesai. Masalah barang kiriman itu seperti sampaikan tadi itu udah panjang prosesnya, bahwa di Indonesia kan kita beberapa kali ketemu ya di dialog-dialog dengan KJRI, dengan masyarakat kita PMI maupun yang ada di lapangan, kita sambangi ya beberapa tempat-tempat di Hong Kong gitu ya. Kita sudah sampaikan bahwa peraturan yang kali ini yang diatur ini bukan arahnya ke PMI gitu ya. Jadi kalau masalah barang kiriman sudah selesai, barang pindahan juga sudah selesai, yang ini yang adalah khusus barang penumpang. Dan ini sekali lagi kita sampaikan, barang penumpang yang diatur kesempatan ini dan viral itu tidak mengganggu pekerja migran kita. Mungkin itu Bu Yanti, jadi agar ini tidak setback dan jadi tidak menjadi blunder lagi gitu. Jadi kita yakinkan, kita tenangkan pekerja migran kita, silakan bila dia cuti, dia kembali ke tanah air, dia membawa barangnya. Kan kalau barang penumpang itu maksimum berapa sih? 25 kilo, 30 kilo gitu ya. Kalau dia mungkin beri 46 ekstra kilo, bagasi, Pak. mungkin ya 30 kilo, oke, memberi ekstra bagasi. Kita bisa sudah duga lah 30 kilo barang bawaannya itu. Nah, yang diawasi di peraturan ini bukan PMI, tapi warga negara yang bepergian. Nah, kalau dalam hal ini pekerja migran kita ada membeli barang baru dia melihat kepada aturan tersebut, ya. Jadi bukan mengganggu barang seperti saya sampaikan oleh Ibu Seringatin tadi. Dia mungkin pulang bawa bajunya yang sekian lama, silakan mau bawa 5, mau bawa 6, mau bawa 7, sepanjang 30 kilo ya barang bawaan bagasinya itu kan begitu. Gitu ya kira-kira ya Bu Yanti ya. Jadi berikan informasi ketenangan kepada pekerja migran kita yang mau cuti. Kita pun sama-sama di sini lewat penggiat-penggiat yang ada di sini yang ada hubungan dengan kami, itu kami sampaikan terus. Saya kembalikan lagi ke Bu Yanti, itu kira-kira ya tentang peraturan yang lagi viral ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Risto untuk penjelasannya. Sebentar ya Mbak Sring. Saya sedikit menanggapi dari ulasannya Pak Risto. Bukan menyasar ke PMI, tetapi PMI sering menjadi sasaran, Pak. Peraturan memang bukan menyasar ke PMI, tetapi PMI yang sering menjadi sasaran. Nah, ini yang saya menyambung dari penjelasan Mbak Sringatin tadi, bahwa kita tidak bisa memprediksi kapan kita mendapatkan masalah di bandara atau kita terkendala di bandara. Nah, di sini mungkin kalau memang peraturan tersebut tidak untuk PMI, berarti harusnya ada pemberitahuan khusus ataupun ada semacam formula yang diberikan kepada PMI saat PMI cuti, bahwa tidak akan terkena masalah atau kendala terbentur dengan peraturan tersebut. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya tangkap. Saya rasa Mbak Sringatin mau menanggapi. Mungkin yang pertama terima kasih penjelasannya Pak Risto, tapi sekali lagi kita hanya ingin klarifikasi saja Pak, karena berita itu sudah tersebar bahwa aturan ini diberlakukan untuk PMI, tidak menyebut secara khusus bahwa ini untuk penumpang. Kami juga penumpang, tapi penumpang dengan label pekerjaan kami PMI. Penumpang tidak menyebutkan siapa penumpang. Tapi sekali lagi tadi Pak Risto juga menjelaskan bahwa jika kita memilih barang baru, maka itu akan diberlakukan dengan aturan tersebut. Maka apa bedanya kami dengan penumpang yang lain? Yang kami minta adalah aturan ini bagaimana bisa meyakinkan teman-teman PMI tentu diringankan. Apapun itu Pak. Ya nanti Pak Risto juga akan menyampaikan, oh nanti yang lainnya juga kepengen dong. Pasti yang lainnya milik. Cuma pertanyaannya adalah, kami di luar negeri bertahun-tahun, pulang hanya sekali.
Nah, bagaimana negara memikirkan kekhususan ini loh? Ya, kami tidak minta dispesialkan, tapi mohon dipahami kekhususan teman-teman pekerja migran ini. Nah, yang kedua klarifikasi. Nah, tadi penjelasannya sudah sangat jelas sekali kan teman-teman, bahwa barang bawaan yang kena bea cukai itu bukan kita para TKW atau TKI ya teman-teman. Barang-barang itu khusus para warga Indonesia yang bepergian atau liburan ke luar negeri dan mereka membawa barang bawaan yang melebihi barang yang sudah ditentukan oleh pihak bea cukai, maka orang tersebut akan kena bea cukai. Jadi sudah jelas sekali itu bukan untuk kita para pekerja migran. Jadi buat teman-teman yang ada rencana cuti atau pulang, sekarang jangan risau atau bimbang lagi ya teman-teman, karena sudah ada penjelasan yang sangat komplit dari petugas bea cukai tentang barang bawaan dari luar negeri. Oke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bercuti, selamat bercuti, semoga perjalanannya diberi kelancaran. Terima kasih.